Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sahabat podcast Kemenak Magetan. Perkenalkan, nama saya Ida Lailatul Masroh, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Sidoarjo. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang santri, penyuluh agama, dan diplomasi perdamaian. Di mana pada hari ini tepat pada tanggal 22 Oktober 2025 yaitu Hari Santri Nasional. Dan pada saat ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa yaitu Mas Ferdiansyah dari KUA Kecamatan Lembean. Baik, untuk para penggemar podcast Kemenak Magetan, jangan lupa follow dan subscribe YouTube Humas Kemenak Magetan. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Ferdi? Alhamdulillah baik, Mbak Ida. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Kita tadi datang ke sini kehujanan atau tidak? Kehujanan, Mbak. Alhamdulillah. Tapi tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Alhamdulillah. Semangat. Ya. Baik, para sahabat podcast Kemenak Magetan, kali ini kita akan membahas tentang santri, penyuluh agama, dan diplomasi perdamaian. Langsung saja kita ke pertanyaan yang sangat luar biasa yang akan kita sodorkan kepada Mas Ferdiansyah. Halo Mas Ferdi. Okay. Ya, kita akan mulai podcast kita hari ini. Mas Ferdi, apa sih kalau kita bicara tentang santri, apa sih makna santri menurut Mas Ferdiansyah itu? Baik, izin menjawab Mbak ya. Yeah. Jadi santri itu sendiri memiliki makna filosofis Mbak. Jadi santri itu bukan hanya identitas sosial, tetapi juga identitas kultural saya kira. Dan dia bukan cuma identitas, dia bukan cuma menjadi kata sifat yang melekat kepada seorang yang nyantri di pesantren, tetapi juga menjadi kata kerja saya kira, karena santri itu adalah identitas kultural yang dituntut untuk menebarkan wajah Islam yang moderat di masyarakat. Jadi kemudian santri itu kalau zaman dulu saya nyantri itu Mbak ya, jadi santri itu harus paling tidak bisa menyublimkan filosofi santri itu sendiri, karena makna santri itu sendiri sudah sangat filosofis Mbak. Berdasarkan cerita tutur dari para guru saya itu bahwa santri itu memiliki makna filosofis katanya. Jadi santri itu harus satirun anil uyub katanya. Jadi santri itu harus bisa menjaga aib, baik aib pribadinya, lembaganya maupun lingkungannya begitu. Kemudian santri itu harus bisa menjadi pengganti dari para guru atau para ulama. Satirun anil ma'ashi, satirun anil masyayikh katanya. Jadi menjadi pengganti para masyayikh atau para guru atau para ulama. Kemudian bisa maknanya juga naibun anil ma'asi. Jadi harus bisa menghindari dari kemaksiatan. Kemudian juga maknanya yang selanjutnya yaitu adalah bagaimana santri itu bisa roibun anil khair, bagaimana bisa menebarkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang terakhir sesuai maknanya kemudian yaitu yasirun anil fid dunya wal akhirah. Jadi santri itu harus bisa mempermudah atau memudahkan kehidupan dunia dan akhirat. Artinya dia harus istilahnya memudahkan hal-hal yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Dan ini saya kira kaitannya dengan penyuluh agama. Jadi santri itu harus bisa menebarkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Dan itu tugas dari penyuluh agama itu sendiri, Mbak. Berarti kan seorang santri
dan juga penyuluh itu hubungannya juga sangat erat ya Mas ya. Iya. Dulu Mas Ferdi juga seorang santri ya? Santri Mbak saya. Iya, mondok di mana dulu Mas? Saya mondok di Pondok Pesantren Al Falah Silo Jember. Oh iya, santrinya ada berapa di sana Mas? Kurang lebih dulu 800 orang Mbak. Wah, luar biasa ya, luar biasa sekali. Terus Mas, ketika Mas Ferdi menjadi santri, sekarang menjadi penyuluh agama Islam ya, CPNS ya sekarang ya, alhamdulillah ya. Kok bisa jadi CPNS Mas? Oh ya, karena daftar Mbak saya. Oh daftar ya, iya. Kemudian ini juga menjadi salah satu formasi saya yang sangat berkaitan dengan sepak terjang saya selama ini mungkin Mbak. Dan mungkin Allah juga menakdirkan saya untuk bisa terjun di profesi ini. Profesi ya, alhamdulillah, masya Allah ya. Terus Mas gini, bagaimana Mas Ferdi itu melihat peran santri itu dalam konteks diplomasi perdamaian ini? Baik, terima kasih. Jadi kaitannya santri dengan diplomasi perdamaian. Sebelumnya saya ingin kaitkan dulu Mbak, bahwa kan temanya ini kan santri, penyuluh agama, dan diplomasi perdamaian. Ya. Bahwa santri dan penyuluh agama dalam hal ini penyuluh agama Islam ya Mbak, ini merupakan sebuah identitas hybrid, gitu ya, identitas kompleks yang mana keduanya ini saling beririsan Mbak. Santri itu mayoritas bisa menjadi penyuluh agama, dan penyuluh agama mayoritasnya adalah santri begitu. Jadi kemudian ini menjadi identitas bersama saya kira, dan santri itu memiliki makna yang luar biasa. Dan dalam konteks perdamaian ini sendiri saya kira santri bisa mengkampanyekan atau bisa memberikan daya tarik dalam konteks isu-isu perdamaian. Saya kira sejak diformalkan penyuluh agama ini ya Mbak, tahun 99 itu, negara itu sangat berharap peran-peran dari penyuluh agama ini sendiri. Kalau santri kan memang sejak dulu sudah ada gitu ya. Jadi kalau santri ini sendiri dalam konteks isu diplomasi perdamaian, bahwa santri itu tidak hanya kemudian menebarkan Islam dalam konteks lokal, tetapi bagaimana para santri itu bisa menebarkan atau bisa menyebarkan keteladanan, kemudian moralitas atau etika-etika kesantrian yang sudah dipelajari di pondok pesantren, itu bisa ditularkan lebih jauh dalam konteks nasional bahkan internasional saya kira. Dan ini saya agak ada sedikit pengalaman Mbak dalam hal ini, bahwa dulu ketika masih kuliah di S1 dulu di Jogja itu ada istilahnya santri UGM atau santri asing dari UGM itu, yang itu sebenarnya berasal dari Amerika Mbak. Jadi tiap tahun itu UGM itu mengirimkan sekitar puluhan mahasiswa asing dari berbagai negara bagian itu untuk mempelajari Islam Indonesia khususnya di Jogja ya khususnya. Ya, jadi ketika itu saya memiliki kesempatan untuk semacam memberikan wawasan kepada mereka, khususnya dalam kaitannya terkait dengan Islam Indonesia dan pesantren secara khusus. Jadi saya juga menampilkan bagaimana potret kegiatan pesantren yang kemudian jadi isu hangat hari ini ya, terkait dengan feodalisme itu, bahwa sebenarnya pesantren itu bukan menumbuhkan atau kemudian menelurkan feodalisme, tetapi bagaimana mereka itu meneladkan akhlak, bahwa kiai itu adalah puncak dari keteladanan ilmu, dan sebenarnya sikap santri itu adalah sikap menghargai yang pemilik ilmu begitu. Maka kemudian ada tradisi menghormati guru dan sebagainya dan sebagainya. Kaitannya dengan cerita saya yang akan saya sampaikan di sini, bahwa saya itu menampilkan potret pesantren kepada mahasiswa Amerika yang mana mereka itu kan masih awam. Pandangan mereka terhadap terhadap pesantren dalam hal ini atau Islam Indonesia ketika itu adalah pandangan barat, saya kira pandangan orientalis atau pandangan kolonial begitu, melihat sesuatu dari luar begitu. Artinya maka kemudian mereka berusaha untuk belajar, dalam hal ini mereka pergi ke Indonesia untuk belajar langsung kepada tokoh-tokoh, kemudian mengunjungi langsung lembaga-lembaga pendidikan khususnya pesantren untuk
bagaimana kegiatan pesantren itu yang sebenarnya. Nah, jadi tidak melihat secara tekstual saja, tapi secara objektif di tempat langsung di Yogyakarta. Jadi saya punya kesempatan untuk memberikan peran dalam hal ini sebagai santri untuk mendebarkan Islam Indonesia atau mengenalkan Islam Indonesia kepada para mahasiswa asing di Amerika ketika itu. Luar biasa sekali. Gini Mas Ferdi, juga dalam menjalankan peran santri, Mas juga santri ya, udah lama ya santrinya ya, mondoknya sudah lama ya? Sudah lama. Dan sekarang menjadi penyuluh agama Islam. Di situ ada tantangan terbesar untuk Mas Ferdi, dan juga mungkin dari santri sekarang menjadi penyuluh agama itu pasti ada tantangannya luar biasa. Mas Ferdi pasti punya benak, saya ingin memberikan ilmu tentang pondok pesantren melalui penyuluh agama ini, supaya masyarakat itu atau santri-santri itu menjadi santri yang teladan, yang baik, menjaga sikap dan adab itu. Apa sih tantangan Mas Ferdi di dalam menjalankan tugas itu tadi? Baik, tentu tantangannya santri itu sendiri terkait dengan dunia yang semakin modern ini ya Mbak ya, khususnya tantangan media ya khususnya ya, karena seluruh kehidupan kita hari ini itu tidak bisa dilepaskan oleh media. Dalam hal ini misalnya media sosial. Jadi seluruh hiruk pikuk kita itu sangat berkaitan dengan media, dan kita tentu mungkin 80% atau 90% terpengaruh oleh media. Iya, betul. Dalam hal ini informasi dan sebagainya. Saya kira tantangan kita hari ini adalah bagaimana kita bisa memfilter atau mensaring dulu segala informasi yang ada di media itu, agar kita tidak menelan mentah-mentah. Dalam konteks itu tantangan yang sangat krusial Mbak, karena memang media itu bisa menjadi bukan hanya sumber informasi, tetapi juga bisa menjadi pengetahuan baru bagi seorang santri. Jadi segala informasi yang ada di media mungkin itu dianggap sebagai wawasan, padahal itu kadang banyak sampahnya begitu Mbak. Maka kemudian kita harus bisa memfilter informasi-informasi yang ada di media sosial itu sendiri. Kemudian terkait dengan tantangan yang selanjutnya, saya kira terkait dengan bagaimana kita itu juga harus punya peran-peran di era saat ini itu ya, terkait dengan peran-peran sosial dan intelektual sekaligus, saya kira. Jadi santri bukan hanya bergerak di masyarakat kemudian ya selesai di situ, tidak, tapi harus bisa memperluas jangkauan, saya kira, memperluas jangkauan. Dan saat ini mungkin sudah banyak Mbak para santri yang sudah mendobrak tantangan itu, saya kira, karena sekarang banyak sekali Mbak muncul komunitas santri, misalnya ada komunitas santri mendunia, dan ini baru bulan kemarin kalau nggak salah itu baru menyelenggarakan konferensi internasional di 3 negara Mbak. Ini saya kira suatu tahapan yang bagus dan suatu progres yang bagus, saya kira, yang kita alami saat ini sungguh luar biasa, saya kira. Sangat luar biasa sekali ya, santri penyuluh agama diplomasi itu sangat berhubungan erat sekali ya, dan sangat luar biasa penjelasan Mas Ferdi ini. Mas Ferdi, terus hubungannya apa santri, penyuluh agama, dan diplomasi perdamaian? Kan mungkin kita mendengar diplomasi itu adalah hubungannya dengan negara ya. Menurut Mas Ferdi apa? Baik Mbak, jadi kaitannya dengan tema ini tadi, jadi diplomasi itu saya kira tidak hanya dimaknai sebagai hubungan antar negara atau saling mempengaruhi suatu negara, tetapi santri itu saya kira dalam konteks teori hubungan internasional ya Mbak, bahwa ada yang namanya cultural diplomacy. Jadi ada semacam diplomasi kultural, dan ini bisa dimainkan oleh para santri, para penyuluh agama mungkin yang dia backgroundnya santri begitu. Jadi mereka bisa menebarkan isu-isu atau tagline atau narasi perdamaian ya di dunia dalam hal ini, atau di ruang yang bisa mereka akses dalam hal ini. Tentunya mereka itu harus memiliki kemampuan ya Mbak, skill ya dalam hal ini ya. Jadi mereka itu harus bisa mendobrak istilahnya kejumudan yang
yang diistimewakan oleh masyarakat saat ini gitu ya terkait dengan itu. Jadi santri itu harus punya semacam bergaining ya, artinya mereka tidak memiliki paradigma yang tekstualis. Jadi santri itu harus bisa berwawasan yang luas, Mbak. Dan saya kira santri saat ini sudah banyak, Mbak, di dunia ini sangat sudah tersebar gitu di berbagai dunia, mulai dari kampus-kampus internet bergengsi di dunia. Jadi santri itu saat ini sudah sungguh luar biasa. Jadi kecaman netizen saat ini terkait dengan santri itu saya kira sudah tidak berdasar, karena santri itu sudah sungguh luar biasa capaiannya hari ini gitu, Mbak. Ya, mungkin isu-isu yang beredar ya Mas ya tentang santri, pondok pesantren itu tadi. Apa mungkin masyarakat itu mendengar santri atau pesantren itu dipandang sebelah mata. Santri mungkin nggak bisa kuliah, santri mungkin nggak bisa bekerja, nggak mungkin bisa jadi pegawai negeri ya, ataupun santri nggak mungkin jadi orang, kalau orang istilah Jawa, santri nggak mungkin jadi wong gede kayak gitu ya. Tapi kita hari ini membuktikan bahwa Mas Ferdi ini adalah seorang santri yang luar biasa di Pondok Al-Falah Jember ya. Dan sekarang beliau menjadi seorang yang luar biasa, sudah keliling dunia juga, sudah sekarang menjadi pegawai negeri di Kementerian Agama Kabupaten Magetan khususnya ya, di KUA Kecamatan Lembian. Ini adalah bukti yang sangat luar biasa bahwa santri itu bisa menjadi orang yang luar biasa dan bisa mengubah stigma masyarakat tentang santri yang positif, yang negatif itu tadi. Luar biasa sekali Mas Ferdi ya. Jadi masyarakat itu juga harus diberi wawasan tentang santri. Santri itu bisa kuliah, bisa bekerja, bisa menjadi orang yang besar gitu ya. Mas Ferdi, selanjutnya, menurut Mas Ferdi itu pesan apa untuk masyarakat supaya tidak selalu menggiring opini tentang santri yang diperbudak lah atau bagaimana? Mas Ferdi kan pernah jadi santri ya. Kisahnya menjadi seorang santri itu bagaimana? Jadi saya kira menjadi santri itu pengalaman yang asyik, Mbak ya, dan menyenangkan saya kira, karena menjadi santri itu saya kira pengalaman yang menarik, dan itu tidak bisa disamakan mungkin ya pengalamannya ya di antar institusi pesantren dan sebagainya. Tapi banyak kesamaan dalam hal ini tradisi pesantren terkait misalnya menghormati guru yang saat ini sungguh sudah sangat miris ya, Mbak. Misalnya di lembaga pendidikan modern semacam lembaga pendidikan formal begitu. Betul. Yang itu mereka relasi murid dan guru itu sungguh sudah semacam kayak tidak ada batasnya begitu. Betul. Jadi kalau di pesantren itu kemudian kita diajarkan untuk bagaimana menghormati guru, batasan kita antara murid dan guru, kemudian bagaimana kita memperlakukan guru itu sendiri, dan itu sebenarnya bukan bentuk dari feodalisme atau bentuk dari perbudakan dan semacamnya. Jadi apa yang ada di pesantren itu sebenarnya pelajaran saya kira, Mbak. Jadi misalnya kegiatan ro'an misalnya ro'an itu kan bagian dari tradisi untuk membentuk kita sebenarnya, membentuk kemandirian kita sebagai santri, kemudian bagaimana kita itu bisa terdidik secara alami di pesantren. Dan saya dulu pernah menjadi ketua pondok gitu ya, Mbak, ketua pondok di pondok saya dulu. Jadi bagaimana mengontrol santri, bagaimana mengedukasi santri secara tidak langsung. Jadi kegiatan gotong royong misalnya di pesantren yang dulu kemarin viral itu ya, Mbak, yang di mana, Pondok Liboyo atau di mana itu ya, yang ngecor bersama itu saya alami ketika itu. Jadi memang karena kegiatan pesantren itu kiai membangun pondok itu kan memang umumnya berdasarkan dari duitnya beliau sendiri gitu ya. Jadi tidak banyak bantuan dari pemerintah saya kira. Jadi ya kegiatan untuk meminimalisir anggaran untuk itu ya gotong royong santri sendiri itu sebenarnya bukan untuk memperbudak, itu untuk mengajarkan mereka juga skill atau kemampuan ngecor gitu di masyarakat, karena ilmu itu tidak bisa diajarkan atau tidak ada sekolahnya. Ilmu ngecor kan nggak ada sekolahnya, Mbak. Nggak ada. Dan itu ya kita bisa dapatkan di pondok pesantren. Banyak sekali saya kira ilmu-ilmu kehidupan yang bisa kita dapatkan di pondok pesantren gitu, Mbak.
Baik Mas Ferdi, berarti kan ilmu atau pengajaran di pondok itu kan sangat luar biasa ya. Dari kita bangun tidur ya, bangun tidur, setelah itu apa yang kita lakukan, setelah itu mulai aktivitas apa aja lagi, terus mau tidur lagi, itu pasti juga ada tata tertib tersendiri ya. Betul, Mbak. Jadi semua yang ada di pondok, kita yang mondok itu pasti ada aturan-aturan tertentu yang harus kita ikuti. Betul, Dan betul. semua itu pertama pasti dipaksa, tapi lama-lama akan menjadi terbiasa. Dan itu berdampak positif bagi diri santri tersebut. Nah, Mas Ferdi, supaya masyarakat itu tidak, intinya atau motivasi masyarakat, Mas Ferdi itu bagaimana cara memotivasi masyarakat supaya masyarakat itu mau memondokkan anaknya? Kan banyak ya di media sosial, anakku nggak akan tak pondok nih karena nanti akan diperbudak seperti yang diberitakan akhir-akhir ini ya. Motivasi Mas Ferdi apa sih untuk masyarakat supaya mau memondokkan anaknya itu? Baik, saya sebagai alumni pondok dan saat ini saya masih menyatakan diri saya bahwa saya masih santri dan lawasi saya akan menjadi santri. Saya kira untuk orang tua yang ingin memondokkan anaknya ke pesantren atau yang memang tidak minat ya, saya kira ini pilihan pribadi. Tetapi untuk anak itu bisa paham agama, saya kira pesantren mungkin menjadi salah satu alternatif yang terbaik saya kira untuk kita bisa dapatkan nanti untuk anak-anak kita. Sekiranya ilmu agama itu bisa menjadi pegangan mereka nantinya di masa yang akan datang, karena saya kira ilmu agama itu sangat susah Mbak untuk dipelajari di sekolah formal. Karena itu saya kira hanya normatif saya kira. Jadi kegiatan ritual semacam misalnya tahlilan, kemudian sholawatan, kemudian kegiatan kajian ngaji turot dan sebagainya, itu kalau tidak dibentuk di suatu lembaga, misalnya di pesantren dalam hal ini, saya kira seseorang atau anak itu tidak akan bisa memiliki keilmuan yang kayak santri lah saya kira. Jadi santri itu unik sekali saya kira. Kalau memang orang tua itu tidak ingin memondokkan anaknya, saya kira tidak perlu ada sentimen terhadap pesantren, karena pesantren itu adalah subkultur ya. Kalau kata Gus Dur itu ya subkultur yang memang hidup di masyarakat, dan kalau memang Anda terlalu sentimen dengan pesantren ya pendamlah gitu ya. Tapi jangan kemudian menghina, kemudian sinis dengan pesantren, karena pesantren itu sendiri hidup dengan kemampuannya, hidup dengan lingkungannya, dan saya kira itu pesantren itu hidup untuk menyebar kebaikan kepada lingkungannya. Saya kira itu sebenarnya tujuan dari adanya pesantren, dan saya kira pesantren itu akan terus ada dan akan terus menebar kebaikan untuk masa depan pendidikan dan akhlak bagi generasi bangsa di Indonesia. Iya, betul sekali. Luar biasa penjelasan panjenengan. Nah, Mas Ferdi selanjutnya. Mas Ferdi kan sekarang adalah seorang penyuluh agama Islam ya. Mas Ferdi pasti sering kan turun ke masyarakat kan, kalau wilayah panjenengan itu adalah di KUA Kecamatan Lembean ya. Apakah ada pengalaman atau kisah inspiratif yang bisa menggambarkan bagaimana penyuluh atau santri itu berhasil menjadi penebar perdamaian? Baik, jadi saya itu masuk kurang lebih 4 bulan di Lembean, dan saya kemudian beberapa kali menemukan ada gonjang-ganjing di KUA saya misalnya, di lingkungan lokal yang ada di tempat saya, terkait dengan misalnya dalam hal ini komunitas Gen Z Lembean. Jadi di Lembean itu ada komunitas kajian anak-anak muda yang menamakan Gen Z. Itu ada kajian mingguan gitu Mbak. Jadi mereka itu ada kajian menarik saya kira, kajian mingguan yang diisi oleh berbagai narasumber. Jadi tidak ada satu narasumber, tapi berbagai narasumber yang variatif sekali, dan itu pure atau murni, yang saya amati itu pure murni untuk belajar Islam yang ramah di
masjid. Jadi kegiatannya tuh di masjid, Mbak. Ya. Di masjid, dan saya kira ini harus didukung, perlu disupport. Tetapi kemudian di masyarakat itu terjadi isu liar gitu, bahwa komunitas ini menjadi sarang atau menjadi proses tempat kaderisasi salah satu partai, misalnya PKS. Ini isunya PKS ya. Maka kemudian saya menanggapi itu dengan dengan baik istilahnya, dengan kemudian menyampaikan bahwa komunitas ini sebenarnya tidak terafiliasi dengan itu. Jadi ini murni untuk belajar Islam, ini menjadi wadah anak muda untuk belajar agama dengan mudah atau dengan riang gembira begitu. Maka kemudian diiringi dengan musik di sana kegiatannya, diiringi dengan musik, kemudian selawatan begitu, kemudian makan bersama. Jadi di sana juga ada snacknya begitu, dan ini pure murni disupport oleh anak-anak muda, dan bahkan ini diinisiasi oleh teman-teman IPPNU di Kecamatan Lembeyan, anak-anak muda yang khususnya cewek-cewek ya. Jadi ini saya kira kegiatan yang perlu disupport dan tidak perlu di stigma begitu, bahwa ini adalah tempat kaderisasi inilah itulah. Dan saya kira ini harus disupport karena tidak banyak di tempat lain kegiatan yang semenarik ini dan sepositif ini untuk kegiatan anak muda. Daripada anak muda yang lain tuh mabuk-mabukan, kemudian trek-trekan, lah mending berkegiatan di masjid gitu, Mbak. Malam mingguannya di masjid. Minggu aja, Iya Mas Ferdi, tadi sangat menarik sekali. Itu ada kelompok anak-anak muda ya, Gen Z ya. Nama kelompoknya tadi apa? Gen Z Lembeyan. Gen Z Lembeyan ya. Itu semuanya Gen Z Lembeyan itu sangat antusias ya. Alhamdulillah, bukan cuma Lembeyan tapi juga dari berbagai wilayah, Mbak. Ada yang lain ada. Kota juga ada. Oh, luar biasa sekali loh Mas. Itu juga bisa untuk inovasi penyuluh juga loh nanti. Kan soalnya itu mungkin itu di kecamatan lain belum ada. Mungkin ada tapi beda ya, konsepnya beda. Itu tadi saya sangat luar biasa pengen sih sebenarnya kayak itu tadi grup Gen Z itu tadi, itu anak-anak muda. Benar sih yang Mas Ferdi katakan tadi, sekarang anak-anak muda itu belajar agama itu sangat minim sekali. Dan senengnya itu kalau malam mingguan ya di luar, ngopi di warung kayak gitu. Dan gini Mas, untuk tanggapan masyarakat terutama ya keluarga itu bagaimana ketika ada grup Gen Z itu tadi, karena kegiatannya adalah keagamaan, kegiatan yang positif, bisa menunjang ilmu anak-anak muda, itu tanggapannya bagaimana dari keluarga, dari masyarakat, itu bagaimana? Kalau dari keluarga saya mungkin kurang tahu ya Mbak, tapi untuk masyarakat sendiri saya kira sempat terjadi yaitu tadi isu liar terkait dengan ini proyek kaderisasi nih gitu kan. Ini dimunculkan oleh salah satu tokoh lah di Lembeyan, saya tidak perlu sebutkan. Dan ini saya kira perlu saya respon gitu. Hanya saya merespon di Facebook dan saya tag lokasi Lembeyan karena biar dibaca oleh warga Lembeyan, agar tidak gampang menstigma bahwa kegiatan positif untuk anak muda ini harus diwadahi begitu. Jadi tidak kemudian ditolak karena ini ideologinya beda atau seperti apa. Saya kira selama itu tidak melanggar norma sosial, kemudian tidak menyalahi aturan-aturan yang ada, dalam hal ini misalnya tidak melanggar hukum pidana misalnya, itu saya kira tidak ada masalah. Saya kira selama itu ruang akademik, ruang belajar agama, saya kira itu perlu kita support begitu. Karena kalau kita hambat hal-hal seperti itu, terus apa wadah anak muda? Kan nggak ada. Sangat luar biasa sekali Mas Ferdi. Untuk kayak tadi ya, Gen Z, grup anak muda tadi bisa menjadi santri juga ya, bisa kita support untuk menjadi santri walaupun mereka mungkin usianya sudah mungkin 16 tahun ke atas ya, itu tetap kita support untuk menjadi santri juga ya. Betul ya? Jadi santri itu tidak harus mondok, benar atau tidak? Iya, santri itu tidak harus mondok. Di kegiatan masjid itu tadi mereka juga sudah bisa menjadi santri, karena ajaran-ajaran agama yang Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya. Nah, pesan apa yang ingin Mas Ferdi sampaikan untuk para santri, utamanya santri dan penyuluh agama, agar terus semangat
dalam berdiplomasi untuk perdamaian dunia? Jadi santri itu identik dengan Mbak, moderat gitu, moderat. Dan penyuluh agama saya kira karena menjadi pengganti dari kalau istilahnya dulu itu ada kiai kampung gitu ya, Mbak. Jadi tempat orang meminta saran seputar ilmu agama itu kan kiai kampung ya, Mbak. Jadi penyuluh agama itu ketika difungsionalkan gitu ya, istilahnya ditetapkan sebagai pegawai pemerintah, itu sebenarnya itu untuk menunjang masyarakat dalam hal ini untuk ilmu agama, dalam hal ini menebarkan atau menguatkan ilmu agama itu tadi. Jadi saya kira santri itu ya harus memperkuat diri untuk selalu belajar, Mbak ya. Itu yang kunci utama, itu belajar dan bagaimana mereka bisa menebarkan kebaikan di masyarakat. Karena kalau kita tidak melakukan itu, siapa lagi kalau bukan kaitannya dengan diplomasi perdamaian. Saya kira santri dan penyuluh agama itu punya tugas profetik, Mbak, tugas kenabian untuk menebarkan perdamaian. Dalam hal ini konteks perang-perang di dunia, misalnya Israel dan Gaza, misalnya Israel dan Palestina ya dalam hal ini ya. Itu kan gerakan santri kan sungguh luar biasa sampai hari ini. Demonstrasi mahasiswa yang santri, kemudian demonstrasi orang-orang muslim kota, termasuk muslim pinggiran atau NU Muhammadiyah dan sebagainya, itu sangat getol membela Palestina dan bagaimana perang ini segera berakhir gitu, Pak. Dan itu sebenarnya bagian dari isu-isu perdamaian. Artinya kita terus sebagai santri itu meneladankan akhlak yang baik, kemudian bagaimana kita menebar perdamaian, dan kemudian misalnya dalam konteks ini di ruang sempit kita, ruang yang bisa kita akses terus tiap hari itu kan media ya, Mbak. Media, ya. Jadi bagaimana kita memperbanyak konten-konten di sosial media kita itu ya seputar hal-hal yang menebar kedamaian. Nah, akhirnya kita kalau bisa seperti itu, kita bisa membuat masyarakat itu damai gitu. Kita bisa memberikan jalan yang damai di masyarakat gitu. Mas Ferdi, ini kan juga Hari Santri itu adalah hal yang ditunggu atau hari yang ditunggu oleh para santri, pondok pesantren dan juga ulama. Apa keinginan Mas Ferdi sebagai santri? Apa keinginan Mas Ferdi untuk para santri dan juga para pondok pesantren itu saat ini apa? Baik, jadi sebenarnya pemerintah itu sungguh luar biasa, Mbak. Sekarang itu artinya Hari Santri ini kan sebenarnya bentuk rekognisi pemerintah, pengakuan pemerintah terhadap kontribusi besar pesantren dan santri dalam konteks Indonesia, dalam hal ini perjuangan santri, resolusi jihad. Kalau sejarahnya kan luar biasa itu, bagaimana santri berperang melawan penjajah, resolusi jihad itu menjadi saksi saya kira. Dan dalam hal ini santri itu konteksnya perdamaian gitu ya, Mbak ya. Perdamaian itu ya bagaimana santri itu bisa Pak dengan pertanyaannya, keinginan Mas Ferdi itu untuk para santri dan juga pondok pesantren itu dan juga ulama. Keinginannya apa supaya keinginan Mas Ferdi itu santri itu harus bagaimana? Sebenarnya tidak banyak, gitu, Mbak. Kalau keinginannya yang penting kita bisa belajar dengan baik, kemudian support pemerintah saya kira sudah ada melalui undang-undang pesantren ya, Mbak ya. Dan saya kira tinggal mengimplementasikan dari undang-undang pesantren itu sendiri secara maksimal dan transparan. Saya kira kalau ada rekognisi dari pemerintah, kemudian dukungan support materi seperti yang sudah dicanangkan oleh pemerintah saat ini, dan itu bisa diimplementasikan dengan baik, saya kira pesantren tidak butuh apa-apa lagi, Mbak, kecuali mereka akan fokus dengan dirinya untuk semakin membentuk para santri yang bisa berwawasan luas, yang moderat, saya kira tentu, dan juga bisa menebar kebaikan di masyarakat, gitu, Mbak. Masyarakat dan juga seluruh dunia ya. Seluruh dunia ya. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung.
Nah, Mas Ferdi, hari ini adalah hari Rabu bertepatan dengan tanggal 22 Oktober 2025. Itu diperingati sebagai Hari Santri Nasional ya Mas ya. Santri Nasional. Pesan ini terakhir ya. Pesan Mas Ferdi apa untuk para santri, pondok pesantren dan juga ulama, baik pesantren di seluruh dunia, ulama di seluruh dunia dan pondok pesantren di seluruh dunia. Apa pesan Mas Ferdi? Jadi pesantren itu adalah salah satu institusi tertua ya Mbak ya, di Nusantara ini, dan pesan saya terkait dengan pesantren ya, kami bersyukur bagian dari pesantren, bagian dari santri, rekognisi pemerintah tentu sangat berdampak kepada kami santri untuk bisa terus mengabdi kepada lembaga, kepada pesantren dan kepada masyarakat, karena santri itu memang salah satunya ya sepak terjangnya adalah berhikmat di masyarakat, Mbak. Jadi dalam konteks pengaruh di dunia internasional, saya kira itu ya kita dalam konteks ini ya harus merumuskan dengan negara, dengan otoritas pemerintah, saya kira, untuk misalnya memperkuat diplomasi perdamaian santri. Dalam hal ini ya kita harus membuat semacam program-program tertentu, misalnya dalam hal ini kaitannya dengan Kementerian Luar Negeri dan sebagainya. Ya, jadi kita harus merumuskan kembali nih kalau kaitannya dengan nanti peran santri dan pesantren di dunia begitu. Tetapi dalam konteks kecil kita, kami sangat bersyukur ya, dalam hal ini pesantren sudah direkognisi dengan baik oleh pemerintah dan bahkan disupport ya dalam hal ini, dan semoga pesantren ke depan bisa terus kokoh, terus berjuang di jalan Allah ya, berjalan untuk menebarkan Islam yang ramah dan melanjutkan estafet kenabian dan melanjutkan ilmu agama yang sudah ditularkan oleh para ulama kita, dan kita ini kan hanya melanjutkan gitu ya, melanjutkan tradisi para ulama, dan semoga pesantren semakin terus jaya lah di Indonesia ini. Amin. Terima kasih Mas Ferdiansyah, Masya Allah, sangat luar biasa inspirasi panjenengan hari ini, saran-saran panjenengan hari ini, pesan-pesan hari ini untuk santri pondok pesantren di seluruh dunia. Semoga mendapatkan, bisa bermotivasi untuk para pendengar setiap podcast Kemenak Magetan dan juga pendengar dimanapun berada. Terima kasih kami sampaikan kepada Mas Ferdiansyah, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Lembian. Semoga panjenengan selalu diberi kesehatan dan ilmu yang bermanfaat dan pekerjaan yang bermanfaat dan membawa manfaat bagi semua orang. Amin. Sahabat podcast Kemenak Magetan yang luar biasa, tibalah tak terasa kita telah sampai di penghujung perbincangan tentang tema santri, penyuluh agama, dan juga diplomasi perdamaian. Semangat Hari Santri Nasional tahun 2025 menjadi tema kita hari ini, dan semoga pesan kita untuk para santri di seluruh dunia, semoga tetap menjadi santri yang luar biasa, santri yang bijak, santri yang bisa menyebarkan ilmu-ilmu kebaikan, adab-adab yang baik bagi kita, anak-anak kita, dan juga masyarakat dan di seluruh dunia. Baik para pendengar podcast Kemenak Magetan, pesan terakhir kita juga untuk para santri, teruslah belajar, teruslah berjuang, jangan pernah berhenti mencintai negeri ini, dan juga jangan lupa berdoa dan berkarya. Santri adalah luar biasa, pondok pesantren adalah pondok yang sangat luar biasa, menjadikan kita menjadi diri yang lebih baik. Baik Mas Ferdi, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Semoga kita mendapatkan kesempatan yang lain lagi yang lebih menarik dengan tema yang lain lagi. Jangan lupa untuk para pendengar setiap podcast Kemenak Magetan, tetap share, like, dan subscribe YouTube Humas Kemenak Magetan, biar kalian semua tidak ketinggalan dengan informasi yang menarik lainnya. Oke? Semangat Hari Santri Nasional dan selamat untuk para santri di seluruh dunia. Sekian dari saya, Ida Lailatul Masroh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.